Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa untuk membahas tentang masalah-masalah ilmiah. Dan pada kesempatan pagi hari ini dan insya Allah seterusnya, yaitu pada setiap pekan Selasa kedua pada pukul 10 insya Allah, dan setiap pekan Selasa keempat pada pukul 10 kita akan membahas satu pembahasan yang sangat berharga insya Allah, yaitu berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita membawakan dari Sahih Bukhari, yaitu kitab Sahih Bukhari di bab atau di dalam kitab yang terakhir, yaitu di bahasan terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Itu Imam Bukhari membawakan satu pembahasan, itu Kitabut Tauhid Warodi al-Jahmiyah. Jadi beliau membawakan sebuah judul besar dari sekian pembahasan yang dibahas oleh Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari mencantumkan sekitar 97 kitab atau dari pembahasan besar dalam kitabnya. Yang dimulai dengan kitab Badi'il Wahyi, yaitu kitab permulaan tentang wahyu. Kemudian diakhiri dengan pembahasan Kitabut Tauhid dalam banyak nushah dengan menjelaskan warad ala al-Jahmiyah. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam pembahasan ini kita membahas tentang inti-inti akidah dan inti-inti berkaitan dengan tauhid. Tentunya kita membahas tidak lepas dari tentunya para ulama membahas dalam sebuah masalah ilmiah itu tidak lepas mungkin dari 3 pembahasan besar biasanya. Yang pertama, kita mengambil dari buku-buku yang udah dikarang oleh para ulama tentang pembahasan tentang akidah ataupun tauhid. Yang kedua, kita mempelajari yaitu melalui Al-Quran, di mana Al-Quran tentunya sebagai sumber hukum dan sumber rujukan di dalam beragama. Kemudian dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sumber bagi setiap mukmin dalam menetapkan agamanya, dalam menetapkan agama kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman salafus saleh dan apa yang telah diletakkan kaidah-kaidahnya oleh para ulama kita. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Taala, di kesempatan pagi hari ini sebagai awal dari pembahasan bahwa kita mengenalkan hadis. Tentunya kita mengenal mungkin akidah ataupun masalah tauhid umpamanya dari kitab-kitab para ulama yang udah disusun bikin bab ini gitu ya. Kemudian kita tentunya mengetahui tentang tauhid itu dari Al-Qur'an. Mengetahui akidah dari Al-Qur'an, rukun iman, apa yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Dan selain itu tentunya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita tentang tauhid. Dalil-dalil seputar akidah, dalil-dalil seputar tauhid melalui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini tentunya mengenalkan kita kepada sumber hukum langsung. Dan kita tentunya belajar dari berbagai sisi. Ada para ustadz yang udah langsung menjelaskan akidah ataupun tauhid lewat buku. Sebagian di antara kita tentunya menjelaskan melalui penjelasan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh para ulama.
Dan kita mengambil kitab Sahih Bukhari yang membahas dari judul terakhir dari kitab Sahih Bukhari, dalam arti judul besarnya, yaitu Kitabut Tauhid Warrodi alal Jahmiyah. Ya, jadi pembahasan tentang tauhid dan bantahan kepada kaum Jahmiyah. Nah, hal ini agar kita melekat, seorang mukmin tahu ya tentang masalah-masalah akidah dan tauhid itu langsung dari hadis-hadis Nabi SAW. Jadi berkaitan dengan masalah-masalah kewajiban kita mentauhidkan Allah, kewajiban kita untuk mengimani tentang rukun iman, mengimani tentang bagaimana iman-iman kepada rukun iman yang 6 ini dengan cara yang benar, dengan petunjuk hadis-hadis Nabi SAW, dengan penjelasan tentunya syarah para ulama. Ya, agar seorang muslim itu melekat dengan dalil. Ya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memilih Sahih Bukhari karena Sahih Bukhari itu adalah hadis-hadisnya sahih dan disepakati para ulama kesahihannya. Dan para ulama telah sepakat untuk menerima hadis-hadis Bukhari. Nah, Imam Bukhari, yaitu Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah al-Bukhari, ya, menyusun kitab Sahih Bukhari dengan diawali bab Bad'il Wahyi. Jadi bagaimana wahyu itu turun dan awal permulaan wahyu turun. Kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengakhiri pembahasan dari kitab Sahih Bukhari itu Kitabut Tauhid. Jadi beliau membahas akhir dari kitab Sahih Bukhari itu dan mengumpulkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu hadis-hadis seputar tauhid. Ya. Tentunya ini ada relevansinya. Jadi ada sisi yang menunjukkan keagungan kitab Sahih Bukhari dan menunjukkan kefakihan Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari itu memulai dengan kitab awal permulaan wahyu dan bagaimana wahyu itu turun. Ya. Karena tentunya ini adalah sebagai sumber hukum bagi setiap mukmin, sumber hukum bagi setiap muslim, maka dikenalkan dulu kepada wahyu sebelum membahas yang lain. Dan ini salah satu kefakihan Imam Bukhari. Sementara beliau mengakhiri kitab Sahih Bukhari itu dengan kitab Tauhid, seolah-olah menjelaskan bahwa tujuan Allah menurunkan para nabi dan tujuan Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab adalah untuk menjelaskan Tauhid. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani budullaha wajtanibut tagut. Ya, sungguh kami telah mengutus untuk setiap kaum, setiap umat seorang rasul yang mereka berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah tagut. Ya, salah satu makna tagut itu ma'ubida min dunillah, kullu ma'ubida min dunillah. Itu setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari ya sangat agung, relevan, bab wahyu, kemudian diakhiri dengan kitab tauhid. Seolah-olah tujuan dan utama pembahasan dari Al-Quran itu adalah tauhid. Bahkan para ulama kita sebagian mengatakan Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Quran itu intinya tauhid, ya. Dan para ulama telah membagi isi Al-Quran itu, menurut sebagian para ulama isi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama babul khobar, yang kedua babul amri wa nawahi, yang ketiga adalah babul wa'di wal wa'id. Bahwa isi Al-Quran itu pada intinya itu kembali kepada 3 pembahasan pokok. Yang pertama bab tentang berita, khobar, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dirinya, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, keagungan kebesaran Allah taala. Allah taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini berbicara tentang berita masa yang telah lalu, dari cerita orang-orang soleh, cerita para nabi, cerita para rasul, berita tentang malaikat, dan tentunya berita yang akan datang. Seperti apa yang akan terjadi di alam kubur, kemudian di padang mahsyar, kemudian dengan surga dan neraka. Berkaitan dengan balasan-balasan yang Allah Ta'ala akan berikan bagi manusia itu. Sedangkan yang kedua, isi Al-Quran itu berupa awamir wa nawahi, yaitu perintah dan larangan. Jadi berupa perintah dan larangan tentang halal haram, ya, syariat, ya, perintah
mentauhidkan Allah, larangan syirik, perintah taat, larangan maksiat, dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga dari isi Al-Quran itu berupa al-wa'du wal-wa'id. Isi Al-Quran itu berupa ya kabar gembira bagi orang-orang yang taat, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian apa? Berupa ancaman, yaitu wa'id. Bagi siapa pelaku maksiat? Bagi orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Quran itu mengajarkan intinya tauhid. Karena tentunya semuanya adalah bertumpu kepada hakikat tauhid, yaitu ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala dengan beribadah. Maka Imam Bukhari mengawali dengan bab kitab wahyu, ya, bagaimana wahyu turun, ya. Maka diakhiri dengan kitab tauhid karena tujuan utama diturunkan Al-Quran itu untuk menjelaskan kepada manusia tentang hak Allah dan kewajiban manusia kepada Allah, yaitu ifraduhu bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Ifraduhu bi ta'ah. Jadi mengesahkan Allah dengan taat. Dan tentunya itu juga merupakan tujuan dari ciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian mu'alif menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid waradi alal Jahmiyah. Qala babu maja'a fi du'aihi ummatahu ila tauhidillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Asim, hadatsana Zakaria ibnu Ishaq an Yahya ibnu Abdullah an Abi Ma'bad an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan ila Yaman. Wa qala wa hadatsani Abdullah ibnu Abil Aswad hadatsana Al-Fadl ibnu Al-Ala hadatsana Ismail ibnu Umayyah an Yahya ibnu Abdullah ibnu Muhammad an Husami'a Aba Ma'bad Ismail ibnu Umayyah annahu sami'a Aba Ma'bad Maula Ibni Abbas yaqulu sami'tu Ibnu Abbasin yaqulu lama ba'atsa Mu'adzan nahwal Yamani qala lahu innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullaha ta'ala fa idza arafu dzalik fa akhbirhum anallaha farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmihim wa lailatihim. Fa idza sallu fa akhbirhum anallaha iftarada alaihim zakata amwalihim tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala faqirihim. Fa idza aqarru bidzalik fahud minhum wa tarakkaru min amwalihim. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Muhammad ibnu Bashar, hadatsana Gundar, hadatsana Syu'bah an Abi Husain wal Ash'as ibni Abi Sulaim sami Aswad ibnu Hilal an Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal ibad qala Allah wa rasuluhu a'lam qala ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a andiri ma haqqum alaihi qala atadri ma haqquhum alaihi qala Allah wa rasuluhu a'lam qala alla yu'adzibahum. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ismail hadatsani Malik an Abdurrahman ibnu Abdullah ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad al-ikhlas yuraddiduha falamma asba ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal qaradalik wa kana rajulu yataqawwaluha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an. Ya. Imam Bukhari membawakan bab di sini, bab atau membawakan judul besar Kitabut Tauhid. Dia menjelaskan Kitabut Tauhid.
dan tentang bantahan kepada kaum Jahmiyah. Tentang bantahan ke kaum Jahmiyah. Kemudian beliau menyebutkan bab pertama dari kitab Tauhid, bab tentang penjelasan seruan Nabi SAW kepada umatnya untuk bertauhidkan Allah. Jadi dakwah Nabi SAW menyeru umatnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis. Nah, di pelajaran pertama ini, mu'alif tadi sudah saya jelaskan bahwa mu'alif memulai kitabnya dengan kitab wahyu. Kemudian mengakhirinya dengan kitab tauhid. Seolah-olah menjelaskan kepada kita tentang dua poin sangat penting. Poin yang pertama, Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa ketika kita beragama dengan agama Islam, maka ingat, sumber agama Islam ini adalah wahyu. Itu apa yang datang dari Allah melalui lisan Rasulnya. Dan wahyu yang datang dari Allah melalui lisan Rasulnya ada dua. Wahyu dalam bentuk Quran dan wahyu dalam bentuk sunnah. Itu yang kita kenal dengan hadis. Dan hadis adalah wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan setiap mukmin wajib berhukum dengan wahyu. Wajib setiap mukmin adalah mendasari dalam beragama adalah dengan wahyu. Apa yang datang dari Allah. Sumber hukum kita bukan akal. Sumber hukum kita bukan mimpi. Sumber hukum kita dalam beragama bukan mimpi, bukan akal, dan bukan apa-apa. Tetapi sumber hukum kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang disertai tentunya dengan pemahaman yang benar dari pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan ini adalah perkara yang sangat urgen. Kemudian ketika Imam Bukhari mengakhiri kitab sahihnya itu dengan kitab Tauhid, maka di sini dijelaskan oleh para ulama seolah-olah mengatakan juga bahwa tujuan dari wahyu dan pokok pembahasan utama dari wahyu yang Allah turunkan kepada hambanya melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW dan tentunya melalui Jibril alaihissalam, maka itu tujuannya adalah tauhid yang paling pokok. Itu agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah relevansinya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mu'alif memulai dengan bismillah. Jadi di sini berarti udah jeda, kemudian dengan pembahasan besar baru, maka beliau juga menyebutkan lagi bismillah. Hal ini diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama bahwa seyogianya kalau kita bekerja, kemudian berhenti, kemudian bekerja lagi, seyogianya kita menulis lagi bismillah atau kita bismillah lagi, tidak mengapa. Dan itu disyariatkan. Jadi umpamanya kalau seseorang umpamanya di sawah mencangkul, bismillah di pagi-pagi, jam 10 kita berhenti. Kemudian kita akan kerja lagi, meneruskan kerjaan kita bismillah lagi. Sebagaimana kalau kita juga orang nulis bismillahirrahmanirrahim, dia nulis. Setelah itu dia berhenti, lama mungkin makan dulu, minum dulu, kemudian akan kerja lagi, maka itu adalah bismillah lagi. Hal ini sebagaimana dipraktikkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sejumlah judul-judul yang beliau bawakan suka memakai bismillah. Hal itu menunjukkan bahwa beliau berhenti ada jeda ketika menulis judul baru dalam bab kitab Sahih Bukhari ini. Sehingga beliau mulai lagi dengan apa? Bismillah. Kemudian beliau menyebutkan Kitabut Tauhid warradi alal Jahmiyah. Kitabut Tauhid warradi alal Jahmiyah. Jadi di sini ada dua bagian. Bab penjelasan tentang tauhid atau judul besarnya adalah penjelasan tentang tauhid dan bantahan kepada kaum Jahmiyah. Jadi bantahan kepada kaum Jahmiyah. Siapa kaum Jahmiyah itu? Pengikut Jaham ibnu Safwan. Yang sesungguhnya tokoh besarnya bukan beliau, tetapi tokoh besarnya adalah Ja'ad ibnu Dirham. Tetapi sekte ini yang sangat populer, yang menisbatkan diri kepada Islam tetapi mereka menyimpang, adalah
pemahaman Jaham ibnu Safwan yang diambil dari Ja'd ibnu Dirham. Tetapi menjadi populer adalah dia, Jaham ibnu Safwan. Ya. Dan kita akan jelaskan nanti. Kitabut Tauhid Warad al-Jahmiyah. Nah, tauhid dari sisi makna lugawi adalah min wahada yuwahidu tawahidan. Ay al-iman biwahdaniyatillah. Tauhid dari sisi makna dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Jadi ismu masdar. Yaitu isi masdar dari kalimat wahada yuwahidu tawahidan. Nah, ini dari sisi makna lugawi. Adapun dari sisi makna istilahi tentang apa itu tauhid, maka tentunya para ulama berbeda-beda dalam mentakbirkan tentang hakikat tauhid. Hal itu tergantung, ya apa artinya di sini ulama ahli sunnah. Beda dengan di sini adalah ahlu bidah. Nanti kita akan jelaskan. Jadi definisi tauhid menurut ahli sunnah, terkadang para ulama berbeda-beda dalam mentakbirkannya. Nah, kenapa para ulama terkadang berbeda-beda dalam mentakbirkan definisi tauhid? Ya, ada dua sisi. Sisi yang pertama terkadang takbir tentang tauhid itu mendefinisikan bagian makna tauhid. Ya, ketika para ulama membagi ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ya, maka terkadang para ulama itu mendefinisikan tauhid itu dalam bagian dari jenis tauhid itu. Ya, contohnya ya, tauhid ketika membahas tauhid uluhiyah dan itu pokok, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tauhid adalah ikhlasul ubudiyati lillah. Ikhlasul ibadati lillah. Yang dimaksud dengan tauhid itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka ini adalah bagian dari tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Kemudian para ulama mengatakan, apa itu tauhid? Yaitu apa? Nafyu tashbih wa ta'lil. Wa mada? Wa ta'til afwan. Yani nafyu tashbih wa ta'til. Ada sebagian para ulama mendefinisikan tauhid sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Yang dimaksud dengan tauhid itu menafikan tashbih. Jadi menafikan persamaan, menafikan penyerupaan, ya. Kemudian menafikan ta'til. Artinya ini yang dinamakan oleh para ulama isbatun bila tamsil, tanzihun bila ta'til. Jadi yang dimaksud dengan tauhid itu menafikan penyerupaan. Yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tauhid asma dan sifat. Tidak ada yang menyerupai Allah dan tidak boleh menyerupakan Allah dengan sesuatu. Ya. Kemudian menafikan ta'til, artinya tidak mengingkari apa yang Allah tetapkan dari nama-namanya, apa yang Allah Ta'ala tetapkan dari sifat-sifat, maka wajib kita menetapkannya. Tidak boleh ta'til. Ta'til bimana tabrik, mengosongkan. Nah, maka ini biasanya adalah berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat. Nah, tetapi sebagian para ulama mendefinisikan tauhid yang dimaksud dengan cakupan semua tauhid. Maka tauhid didefinisikan oleh sebagian para ulama adalah ifradullah bima yakhtassu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Jadi yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullah, mengesahkan Allah bima yakhtassu bihi, dengan apa yang khusus bagi Allah. Dalam apa? Rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma dan sifatnya. Kemudian Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Lawa'imul Anwar tentang definisi tauhid adalah ifradul ma'bud ma'a itiqadin wa hadtahu dzatan wa sifatin wa af'alan. Beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradul ma'bud, yaitu mengesahkan yang diibadahi. Yang dimaksud di sini adalah tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dengan ibadah, mengesahkan Allah dengan taat. Ya. Kemudian apa? Disertai dengan mentauhidkan Allah, yakni fi dzatihi, dalam zatnya, fi asma'i, dalam nama-namanya, fi sifati, dalam sifat-sifatnya, wa af'ali, dan perbuatannya. Yang dimaksud di sini adalah tauhid rububiyah. Maka ifradul ma'bud ma'itiqadin wa haddahu dzatan wa sifatin wa af'alan. Ya. Maka ini adalah hakikat tauhid. Jadi hakikat tauhid
yang dijelaskan oleh Imam Safarini yang mencakup tadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Jadi ketika para ulama berbeda dalam mentakbirkan, ya di situ hanya beda redaksi saja. Atau ketika sedang membahas apa gitu. Ketika membahas tauhid uluhiyah mungkin ya mendefinisikan bagiannya. Ketika mendefinisikan tauhid asma dan sifat, maka mendefinisikan apa? Bagiannya. Nah. Dan tauhid kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, ya, dalam arti di sini adalah ifradullah taala bil ibadah, yaitu yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah, dan yang dimaksud adalah dengan tauhid uluhiyah, maka itu adalah merupakan pokok dari hikmah diutusnya para nabi. Tujuan utama diutusnya para nabi, para rasul, dan diturunkan kitab-kitab. Ya, sebagaimana dijelaskan, qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya. Kemudian para nabi, para rasul ditugasi Allah taala, diperintahkan oleh Allah taala untuk mengajak manusia dan mengajari manusia tentang tauhid. Ya, seperti tadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Ya, jadi di sini adalah tujuan utamanya. Ya, nanti kita akan jelaskan tauhid secara rinci. Kemudian Imam Bukhari mengatakan di sini waradi alal jahmiyah. Dan isi hadis-hadis yang ada di kitab tauhid ini juga berupa penjelasan, berupa bantahan kepada kaum Jahmiyah. Siapa Jahmiyah itu? Atau kaum Jahmiyah itu siapa? Yaitu Jahm ibn Safwan as-Samarqandi. Ya. Dia memiliki fikrah, artinya pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang jauh dari hakikat Islam. Jadi sangat jauh dari hakikat Islam. Dan ini adalah firqah yang menyimpang. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari di kitab terakhirnya itu bantahan kepada Jahmiyah. Sementara para ulama kita seperti Imam Yusuf Ibnul Asbad, ya, dan para ulama yang lainnya, ya, termasuk juga Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, dan para ulama yang lainnya itu menjelaskan bahwa pokok kesesatan itu ada 4 sekte. Jahmiyah atau ya sekte-sekte yang lain, kalau disebutkan 5 berarti dengan Jahmiyah ini. Jahmiyah, Qadariyah, kemudian Murji'ah, kemudian Khawarij. Dan yang kelimanya adalah Mu'tazilah. Jadi Jahmiyah, Mu'tazilah. Atau mungkin di sini adalah bagian yang keenamnya. Ya, kalau kita menyebutkan sebelum Jahmiyah, Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Murji'ah. Ya, Qadariyah, Murji'ah. Nah, Imam Bukhari di sini menyebutkan kitab tauhid dan bantahan kepada kaum Jahmiyah. Kenapa hanya menghususkan kaum Jahmiyah? Nah, para ulama mengatakan karena pada bab-bab yang sebelumnya telah dibantah sekte-sekte lain. Kalau Murji'ah, yaitu orang-orang yang menyimpang tentang iman. Jadi yang menyimpang tentang iman, kaum Murji'ah ini. Orang yang mengatakan amal soleh bukan dari iman, itu intinya. Dan tidak memasukkan amal soleh bagian dari iman. Bahkan mereka mengatakan orang yang tidak beramal soleh ya imannya sempurna. Bahkan orang yang melakukan maksiat imannya sempurna. Karena mereka mengatakan bahwa maksiat tidak mempengaruhi kepada iman. Ya, sebagaimana kesolehan tidak akan mempengaruhi kepada kekafiran. Dan ini penyimpangan. Nah, itu telah dibantah perinciannya dalam Kitabul Iman. Dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, Kitabul Iman dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, dan tentunya itu adalah merupakan kitab yang kedua setelahnya kemudian Kitabul Ilmi. Nah, kemudian tentang kaum Rafidhah. Jadi kaum Rafidhah itu telah dibahas ya dalam pembahasan sebelumnya. Ya, itu berkaitan dengan kaum Rafidhah. Yaitu dalam sejumlah kitab. Yang pertama adalah tentang Fadlus Sahabah. Tentang masalah sahabat. Kemudian Kitabul Ahkam.
Ya, tentunya ini adalah berkaitan dengan siasah politik, Kitabul Ahkam. Yang menunjukkan bahwa khilafah Abu Bakar itu hak, khilafah Utsman adalah hak, khilafah Umar adalah hak. Dan mereka tentunya Muslim dan sahabat mulia, berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah Syiah yang mengkafirkannya. Maka dibantah dalam bab itu. Nah, kemudian berkaitan dengan Khawarij, sekte yang lain adalah kaum Khawarij. Ya. Maka kaum Khawarij itu telah dibahas dalam Kitabul Fitan. Artinya tentang cerita Khawarij, siapa Khawarij, bagaimana orang Khawarij, seluk-beluknya mereka, pemahaman mereka. Maka itu telah dibahas dalam Kitabul Fitan. Jadi bab tentang fitnah. Bab yang berkaitan dengan tentang fitnah. Kemudian secara kaidah umum dari semua penyimpangan ini telah dibantah oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-I'tisam bil Kitabi wa Sunnah. Bab berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena tentunya ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah, kemudian dari kalangan Jahmiyah, mereka yang mengedepankan akal dari syar'i, dari dalil, maka itu dibantah oleh Imam Bukhari dalam kitab dalam kitab tentang berkaitan dengan Al-I'tisam bil Kitabi wa Sunnah. Nah, kemudian berkaitan dengan Qadariyah. Ya. Jadi berkaitan dengan Qadariyah. Ya. Masalah Qadariyah ini telah dibahas dalam sejumlah bab dalam kitab Bukhari. Ya. Pertama dalam kitab Iman ada. Kemudian dalam kitab Fitan ada. Dan ini tentunya awal munculnya tentang kaum Qadariyah. Ya. Bahkan Imam Bukhari membahas ya, yaitu tentang af'alul ibad. Perbuatan hamba adalah makhluk Allah. Tetapi terjadinya perbuatan hamba dengan iradah hamba itu dan dengan kudrah hamba itu yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, kepada hambanya. Nah, maka Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam akhir dari kitab Sahih Bukhari ini membahas tentang kitab Tauhid dan bantahan kepada orang-orang Jahmiyah. Jadi bantahan kepada orang-orang Jahmiyah. Nah, kita akan jelaskan sekilas siapa sih Jahmiyah itu. Jahmiyah adalah pengikut Jaham ibnu Safwan. Jaham ibnu Safwan. Dia bernisbat kepada Islam, akan tetapi memiliki penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh dari Islam. Sekte ini memiliki pemahaman yang jauh dari Islam. Bahkan Gulatul Jahmiyah itu dikeluarkan dari Islam. Tidak termasuk 72 golongan. Ya, jadi tidak termasuk dari Ahlul Qiblah dan tidak termasuk dari yang 72 golongan. Ya, jadi dihukumi oleh sebagian para ulama bahwa Jahmiyah itu adalah firqah bid'ah yang sesat dan kafir, keluar dari Islam. Walaupun itu ada tafsirnya dijelaskan oleh para ulama. Tapi ini dari global pemahamannya. Nah, kaum Jahmiyah ini memiliki banyak penyimpangan dalam usul-usul akidah. Ya. Kalau berkaitan dengan takdir, maka Jahmiyah itu Jabariyah. Jadi Jabariyah. Yang mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kehendak, manusia tidak punya kudrah. Ya. Digambarkan oleh mereka manusia itu adalah bagaikan ranting-ranting yang ketiup angin. Sedangkan ahli sunnah beriman manusia punya kudrah, manusia punya masyiah. Tapi masyiah manusia dan kudrah manusia di bawah masyiah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini contoh penyimpangannya. Dalam masalah iman Jahmiyah itu murji'ah, bahkan dikatakan gulatul murji'ah. Maka dikatakan di sana ada murji'ah Jahmiyah yang mengatakan iman cukup di dalam hati gitu. Jadi kaum Jahmiyah ini orang yang mengatakan iman cukup dalam hati, tidak perlu ikrar, kemudian tidak perlu beramal. Maka di sini tentunya adalah sangat berbahaya karena menihilkan agama. Ya, agama tidak perlu diamalkan kalau begitu. Orang yang tidak sholat, tidak puasa juga sama dengan orang yang sholat. Ya, ini kan bahaya gitu, menyimpang. Jadi Jaham ibnu Safwan dalam masalah iman adalah murji. Dalam masalah takdir adalah Qadariyah, Jabariyah. Ya. Kemudian Jahmiyah ini berkaitan tentunya bahasan pokok yang paling banyak di sini, yaitu berkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah Ta'ala.
Maka kaum Jahmiyah ini sesat-sesatnya firqah karena mereka mengingkari nama Allah, tidak menetapkan nama bagi Allah, tidak menetapkan sifat bagi Allah. Jadi kaum Jahmiyah ini ya menafikan nama kepada Allah, menafikan sifat kepada Allah. Jadi mereka itu tauhidnya itu tauhid nafyu, tauhid peniadaan. Ya. Karena menurut mereka kaum Jahmiyah, kalau kita menetapkan nama atau menempatkan sifat, maka berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, oleh sebab itu tauhid menurut ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, mereka mengatakan tauhid itu nafyu sifat, menafikan sifat. Nafyul asma, menafikan nama dan menafikan sifat Allah Ta'ala. Itu baru dikatakan muwahhid. Dan itu tentunya keliru. Nah, jadi di dalam masalah nama dan sifat Allah Ta'ala, dalam tauhid asma dan sifat, maka orang-orang Jahmiyah itu menafikan sifat dan menafikan nama kepada Allah. Jadi mereka menafikan. Maka oleh sebab itu mereka mengistilahkan istilah yang samar gitu. Mengistilahkan istilah yang samar. Ya seperti umpamanya, apa itu tauhid? Nafyu tashbih. Apa itu tauhid? Menafikan tashbih. Menafikan persamaan. Menafikan penyerupaan. Nah, tetapi mereka meletakkan kaidah yang keliru. Meletakkan kaidah yang sesat di dalam masalah nama dan sifat Allah Ta'ala. Nah, ketika mereka menetapkan kaidah tadi, definisi, apa itu tauhid? Nafyu tashbih. Apa itu tauhid? Menafikan persamaan. Nah, maka dalam kerangka berpikir mereka itu mengatakan, kalau kita memberi nama kepada Allah, maka berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena tidak ada yang diberi nama kecuali makhluk menurut mereka, menurut akal mereka. Ya. Maka mereka menafikan nama. Yang kedua, mereka juga mengatakan menafikan sifat. Sebab sifat itu adalah makhluk. Gitu. Jadi kalau menetapkan sifat berarti sama dengan makhluknya. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, sedangkan ahli sunnah tentunya dalam bab ini kita udah diberikan kerangka. Ayat yang berbunyi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi di situ ada dua bagian dalam ayat ini. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya menafikan persamaan. Menafikan penyerupaan. Tidak boleh tamtsil, tidak boleh tashbih. Wa huwas samiul basir, dan Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Maka di sini menetapkan sifat basar, sifat samu. Allah itu mendengar dan Allah melihat. Maka orang beriman menetapkan menetapkan nama As-Sami, menetapkan nama Al-Basir. Dan menetapkan sifat bagi Allah yaitu As-Samu wal Basar. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Jadi Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Ya. Sedangkan menurut orang-orang Mu'tazilah, kemudian setelah itu diikuti orang-orang menurut orang Jahmiyah, ya, kemudian diikuti setelahnya oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan, ya, tidak boleh kita menetapkan nama bagi Allah, tidak boleh kita menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala. Nah, sehingga mereka juga punya pemahaman yang keliru setelah itu. Yang lainnya, mereka mengatakan, nah, Allah tidak mungkin dikasih nama. Maka mereka mengatakan nama-nama Allah itu makhluk. Allah menciptakan nama. Nama Allah itu makhluk. Kalau kita mengatakan sifat Allah bukan makhluk. Nama Allah bukan makhluk. Tetapi menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab al-asma lil musamma. Ya. As-sifat lil mausuf. Jadi nama untuk yang dinamai dan sifat untuk yang disifati. Siapa yang dinamai? Allah. Maka dikatakan walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Ayyama tad'una falahu al-asmaul husna. Dan sifat untuk zat. Karena tentunya sifat dilalatun ala zat. Sifat menunjukkan adanya apa? Zat. Ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, thariqah ahli sunnah itu menetapkan nama bagi Allah, menetapkan sifat bagi Allah. Kaum Jahmiyah menafikan nama-nama bagi Allah,
menafikan sifat-sifat bagi Allah. Ya, karena menurut mereka menetapkan identiknya menyamakan, dan itu keliru ya. Karena ahli sunnah telah punya kaidah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi di sini tentunya bantahan Imam Bukhari nanti berkaitan dengan tauhid tentang Jahmiyah. Ya, karena orang Jahmiyah mengartikan seperti itu. Bahkan orang-orang Jahmiyah yang gulatul Jahmiyah, mereka berbicara tentang Allah itu dengan keraguan, dengan penafian semuanya, menafikan. Jadi penafian. Mereka mengatakan Allahu laisa bimaujud wala bighairi maujud. Mereka mengatakan jangan mengatakan Allah itu ada, jangan mengatakan Allah itu tidak ada. Jangan dikatakan mendengar, jangan dikatakan tidak mendengar. Maka ini manhaj orang-orang Jahmiyah menyimpang, jauh dan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kita sebagai orang beriman meyakini tentang Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang agung, dan dinamai dengan nama-nama yang mulia dan nama-nama yang agung. Yang menurut ahli sunnah setiap nama mengandung sifat. Ya. Jadi kitab ini sebagai bantahan kepada kaum Jahmiyah. Dari sisi apa? Berkaitan dengan nama dan sifat. Karena orang-orang Jahmiyah itu menafikan nama-nama Allah, menafikan sifat-sifat Allah. Ya. Kemudian orang-orang Jahmiyah ini menggulirkan ataupun memunculkan fitnah-fitnah atau syubhatnya. Syubhat. Ya tadi dengan istilah nafyu tashbih. Ya. Dan kita meyakini tidak ada yang menyerupai Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala. Ya. Maka ini adalah penafian. Tapi kita wajib menetapkan juga apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka beriman kepada nama dan sifat adalah dikatakan oleh para ulama isbatu ma asbatahu Allah Ta'ala fi kitabih. Wa isbatu ma asbatahu Nabi sallam fi sunnatihi. Jadi yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat itu menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan dan menafikan apa-apa yang Allah Ta'ala nafikan. Menetapkan apa-apa yang ditetapkan Allah Ta'ala oleh Nabi sallam dan menafikan apa yang dinafikan oleh Nabi sallam terhadap Allah Ta'ala. Ya, seperti kita ketahui dalam surah Kursi, surat Baqarah ayat Kursi, Allahu la ilaha illahu, penetapan ini. Al-Hayyu, penetapan. Al-Qayyum, penetapan. Yaitu menetapkan sifat hayat bagi Allah, sifat hayat yang sempurna. Ya, yang sempurna. Kemudian sifat-sifat yang lain. Kemudian Allah Ta'ala menafikan, setelah itu menafikan apa? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya, Allah itu tidak ngantuk, ya, dan tidak tidur. Berarti ini penafian, menafikan. Nah, orang-orang Jahmiyah itu tauhidnya bukan begitu. Jadi orang Jahmiyah tauhidnya tidak begitu. Menurut mereka tauhid itu ketika orang itu tidak menetapkan nama dan sifat. Karena menurut mereka kalau menetapkan nama dan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi ahli sunnah dengan dalil-dalil Quran menetapkan tanpa menyamakan. Dan mensucikan tanpa menafikan. Ya. Jadi isbatun bila tamtsil, ya, tanzihun bila ta'til. Jadi ahli sunnah itu menetapkan tapi tidak menyamakan. Karena Allah telah memberi contoh. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. As-Sami al-Basir. Maha mendengar, maha melihat. Ya. Berarti pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran hambanya. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan hambanya. Dalam arti menetapkan tapi menafikan. Maka oleh sebab itu beda dengan orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah itu hanya menafikan. Kalau ahli sunnah itu menetapkan dan menafikan. Menetapkan sifat mendengar, menetapkan sifat melihat, tapi laisa kamitslihi. Dalam arti pendengaran Allah bukan seperti pendengaran manusia. Penglihatan Allah bukan seperti penglihatan manusia, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi di sini Imam Bukhari ingin mengungkap kesesatan orang-orang Jahmiyah. Demikian orang-orang Jahmiyah dan para pengikutnya mereka mengatakan
bahwa awal kewajiban kepada manusia itu adalah ragu. Ada yang mengatakan awal kewajiban bagi manusia itu adalah mencari fakta tentang makhluk Allah, tafakur. Kemudian ahli sunnah menjelaskan awal kewajiban bagi manusia adalah ma'rifatullah, ma'rifatul syahadatain, ma'rifatul iman. Bahwa awal kewajiban bagi setiap manusia itu adalah mengenal Allah. Awal kewajiban bagi manusia itu adalah mengenal dan memahami dua kalimat syahadatain. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang kita akan bacakan ini. Ya, jadi sejumlah penyimpangan Jahm bin Safwan itu adalah banyak. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan masalah tauhid, yaitu tauhid asma dan sifat. Ya. Maka dengan itu, mu'alif memulai dengan kalimat ini. Ya. Kemudian, mu'alif menjelaskan. Jadi tadi kita ketahui bahwa awal firqah itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Ya. Yang mengatakan 4, Qadariyah, Khawarij, Rafidhah, Murji'ah. Ya, ini sekte menyimpang. Dan telah dijelaskan di berbagai judul dalam Sahih Bukhari ini. Sedangkan yang kelima adalah Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang sebetulnya tokoh utamanya adalah Ja'ad ibn Dirham. Kemudian setelah itu adalah yang dinamakan Mu'tazilah, Ahlul Kalam. Jadi Ahlul Kalam. Yusuf ibn Asbad dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwa sumber kesesatan di dalam agama ini ada 4. Khawarij, Rafidhah, Murji'ah, Qadariyah. Nah, maka oleh sebab itu umat Islam diperintahkan untuk komitmen kepada perjalanan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim yang mereka telah dijamin dari penyimpangan. Nah, kemudian Imam Bukhari membawakan judul ya di sini bab tentang penjelasan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Nabi Wasallam menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu Imam Bukhari membawakan hadis ya tentang hadis Mu'ad. Ya. Hadis Mu'ad. Ya, dan hadis Mu'ad di sini tentunya adalah kisah tentang Mu'ad. Di sini adalah 3 hadis berbicara tentang Mu'ad. Ya. Pada hadis pertama dan hadis kedua sesungguhnya itu adalah satu rumpun penjelasan Mu'ad diutus untuk berdakwah. Ya. Ya, dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu ba'atsa Mu'adan ilal Yaman. Bahwa Nabi sallallahu mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Pada hadis yang kedua disebutkan dengan innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Ya. Para ulama menjelaskan tentang syarah hadis ini. Pertama disebutkan ke negeri Yaman. Ya. Di riwayat lain dikatakan ila nahwal Yaman. Menunjukkan bahwa Mu'ad bin Jabal ya, menurut ahli sejarah dan para penjelas syarah hadis bahwa beliau tidak diutus ke seluruh negeri Yaman karena negeri Yaman luas, tetapi menunjukkan kebagian negeri Yaman. Jadi kebagian negeri Yaman. Jadi menunjukkan bagian aja. Menunjukkan bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tidak dikatakan sempat mengelilingi semua negeri Yaman. Dan untuk semua negeri Yaman dalam arti diutusnya dia berdakwah, enggak. Itu bagian dari negeri Yaman. Karena jiha min jihatil Yaman, yaitu arah dari arah negeri Yaman. Kemudian pada riwayat kedua dikatakan bahwa Nabi SAW berkata kepada Mu'ad ketika mengutusnya, ya Mu'ad, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab.
Dalam riwayat yang lain, innaka sata'ti ala qaumin ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang ke satu kaum yang ada di negeri Yaman yang beragama dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Maka jadikanlah awal seruan kamu kepada mereka, awal ajakan kamu kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Yang dimaksud di sini adalah tauhid uluhiyah, jelas. Cara global, pokoknya. Ya. Apabila mereka mengetahui hal itu, dalam satu riwayat mereka menerima hal itu, maka beritakan kepada mereka, kasih tahu mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi Allah taala telah mewajibkan kepada mereka tentang kewajiban untuk salat. Dan apabila mereka salat, maka beri kabar gembira kepada mereka bahwa Allah taala telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan hartanya, untuk berzakat dengan hartanya yang akan dibagikan kepada orang-orang yang fakir di tengah-tengah kalian. Jadi di tengah-tengah kalian. Dalam arti ya, di atas komunitasnya. Ya. Dan apabila mereka menerima itu, ya, maka Nabi SAW memberikan satu pijakan kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim dan kepada Mu'adz Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yaitu apa? Hati-hati dengan harta-harta yang paling mulianya. Ya. Wattaqi wa qara'ima amwalihim. Ya, artinya qara'ima amwalihim. Hati-hati dengan ya kambing yang paling gemuknya jangan diambil. Artinya ambil pertengahan. Dan jangan mendolimi mereka. Ambillah seukuran dengan zakatnya. Tidak boleh melampaui batasnya. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, kalau hadis yang kedua dan pertama itu satu rumpun tentunya. Tentang dakwah. Pada hadis yang kedua bahwa Nabi SAW dikisahkan sedang berboncengan dengan Mu'adz. Berdua berboncengan dengan Mu'adz. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Mu'adz dalam satu riwayat itu membonceng. Kuntu radifan Nabi SAW. Aku dalam kondisi membonceng Nabi SAW. Ya. Itu di binatangnya. Maka tiba-tiba Nabi SAW mengajak berbicara kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, at-tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah kepada hamba? Maka beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka Nabi SAW mengatakan an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, agar mereka mentauhidkan ya Allah Ta'ala ya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah intinya. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa hak mereka kepada Allah? Maka Mu'adz pun mengatakan Allah wa Rasulul a'lam, Allah dan Rasul maha tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, yaitu Allah tidak mengadab orang-orang yang mentauhidkannya dan orang-orang yang mentaatinya. Ya. Kemudian pada hadis yang terakhir di bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini dikatakan bahwa seseorang itu mendengar temannya ketika sholat itu mengulang-ulang surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi mengulang-ulang. Ya, dan di sini tentunya ada 2 poin mengulang-ulang itu. Pertama, bahwa dimaknai seseorang ini membaca 2 surah dalam setiap rakaatnya. Surah A diakhiri dengan Qul Huwallahu Ahad. Di rakaat yang kedua baca surat B umpamanya, kemudian baca lagi Qul Huwallahu Ahad. Atau diulang-ulang berkali-kali. Di rakaat pertama Qul Huwallahu Ahad, di rakaat yang kedua adalah Qul Huwallahu Ahad. Sehingga ada hukum fikih bahwa tidak mengapa seseorang itu mengulangi bacaannya dalam sholat. Ya. Terutama orang-orang yang sedikit hafalannya. Nah, jadi ada orang yang selalu mengulang-ulang bacaan Qul Huwallahu Ahad dalam sholatnya. Jadi itu lagi suratnya. Kemudian ditanyakan kepadanya. Apa yang menyebabkan engkau itu mengulang-ulang itu? Itu mengulang surat apa? Qul Huwallahu Ahad.
Maka tatkala datang waktu subuh, dia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu. Ya. Jadi seolah-olah orang itu membicarakannya. Artinya memperdebatkannya. Kenapa si fulan ini Fatihah lagi, Fatihah lagi. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang itu, apa yang menyebabkan engkau mengulang-ulang ini? Maka orang itu mengatakan, karena di dalamnya ya ada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi di dalamnya terdapat keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu mengatakan, dan aku ingin membacanya, dan aku ingin itu mendapatkan keutamaan itu. Dia mendapatkan keutamaan itu. Maka Nabi SAW menghabarkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan bahwa waladi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulusul Quran. Sesungguhnya Al-Fatihah ini sesungguhnya Qul huwallahu ahad ini adalah menyamai 1/3 Quran. Jadi kalau tadi disebutkan 3 bagian berarti 1/3-nya. Karena surah Qul huwallahu ahad itu berbicara tentang nama-nama Allah, tentang sifat Allah Ta'ala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dianjurkan bagi seorang mukmin itu banyak juga membaca surah Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas di banyak di banyak kejadian-kejadian. Karena itu adalah bagian yang sangat agung. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari dengan menyebutkan judul yang pertama ini ingin menjelaskan definisi tauhid. Jadi ingin menjelaskan definisi tauhid yang pada intinya membantah 2 kelompok besar, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan orang-orang yang berjalan di belakang mereka. Ya, nanti kita akan jelaskan sebagai penutup sebelum kita butuhkan dalam pelajaran pertama. Nah, kalau orang-orang Jahmiyah tadi mengatakan, apa sih tauhid itu? Tauhid menurut kaum Jahmiyah adalah menafikan persamaan. Ini kalimat yang mujmal. Kalimat yang tidak jelas gitu. Apa menafikan persamaan itu? Ya. Tapi yang dimaksud oleh mereka, menafikan persamaan itu yang dimaksud menafikan nama dan sifat Allah. Karena menurut ukuran akal mereka, menurut kaidah mereka, kalau kita menetapkan nama-nama bagi Allah, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, maka berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka berarti kalau kita mentauhidkan Allah, menurut kaum Jahmiyah itu, ya tidak menetapkan nama dan tidak menetapkan sifat. Dan ini tentunya kesesatan, penyimpangan. Ya, jadi ini definisi menurut kaum Jahmiyah. Dan diikuti juga kaum Mu'tazilah dari bagian yang lain sedikit, yang bagian-bagiannya tertentu. Nah, yang kedua, bahwa definisi tauhid menurut orang-orang Mu'tazilah itu lebih kepada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Karena menurut mereka awal kewajiban manusia itu adalah tafakur tentang penciptaan alam semesta aja. Jadi inti dari tauhid itu meyakini adanya Allah aja. Berkaitan dengan Allah yang diibadahi, Allah memiliki nama dan sifat, maka mereka tidak. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Jadi ada tauhid itu yang memahaminya parsial hanya tauhid rububiyah. Ya, tidak tauhid uluhiyah. Dan tidak tauhid asma dan sifat. Maka Imam Bukhari dengan bab ini, bab tentang seruan Nabi SAW kepada tauhid. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala ternyata mengandung mencakup 3 tauhid. Yaitu tentang tauhid uluhiyah, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Maka tentunya di dalam 2 hadis ini jelas bahwa pertama yang didakwahkan oleh Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia diperintahkan ke negeri Yaman adalah mengajar manusia memahami tauhid. Jadi memahami tauhid, memahami tentang hakikat apa? Tauhid. Ya, maka Imam Bukhari membawakan ini. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Imam Bukhari juga ingin menjelaskan tentang 2 tauhid berikutnya, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Jadi tauhid asma dan sifat dan tauhid rububiyah. Dari mana? Bahwa beliau membawakan tentang hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas,
surat Qul Huwallahu Ahad di mana dikatakan sulusul Quran. Ya. Karena tentunya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya di sini ketika ya orang-orang yang di sini menafikan nama-nama Allah, menafikan sifat-sifat Allah telah dibantah. Di mana Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Maka ini adalah inti tauhid. Ya. Maka tauhid yang hak adalah tadi ifradullahi bil ma'bud, ma'itiqadin wa haddahu datan wa sifatin wa af'alan. Bahwa tauhid itu intinya mengesahkan Allah untuk beribadah. Jadi mengesahkan Allah Ta'ala dengan taat, mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan menafikan kesyirikan. Ya, dan menafikan kesyirikan. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Bukhari membahas tentang urgensi tauhid asma dan sifat di bagian yang terpenting ini. Ya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ahli sunnah meletakkan dasar apa yang dimaksud dengan tauhid. Berbeda dengan sekte yang menyimpang. Nah, kemudian pelajaran terakhir dari pelajaran pertama dari kitab Sahih Bukhari ini, bahwa dalam hadis ini, itu hadis pertama, bahwa Nabi SAW menyuruh Mu'ad pergi ke Yaman. Dan menurut penjelasan para ulama, tidak ke semua negeri Yaman, bagian dari negeri Yaman. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, "Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab. Dan jadikanlah seruan engkau kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah." Dalam hadis ini keutamaan berdakwah. Dan menunjukkan bahwa dakwah itu merupakan fardu kifayah. Jadi berdakwah menyeru orang non-muslim masuk Islam itu merupakan fardu kifayah. Harus ada. Harus ada. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwa da'i itu harus punya 3 bekal. Bekal berupa konten ilmu yang akan didakwahkan, kedalaman pemahaman kepada Quran dan Sunnah, syariat. Yang kedua adalah pemahaman kepada kondisi mad'u, yang dinamakan fiqhul waqi kepada mad'unya. Bagaimana kondisi yang didakwahi oleh kita. Sedangkan yang ketiga adalah basirah kepada uslub, redaksi, metode, dan wasilah-wasilah di dalam berdakwah. Ya, dan tentunya itu orang yang berdakwah. Oleh sebab itu Nabi SAW mewanti-wanti Mu'ad. "Wahai Mu'ad ibnu Jabal, engkau akan mendatangi tempat ini yang mereka adalah ahlul kitab." Sehingga punya perbekalan untuk mereka. Yang menunjukkan bahwa setiap da'i akan merubah satu kondisi, maka harus tahu kondisi tertentu itu. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa awal kewajiban yang paling utama dan yang paling pertama adalah menyeru manusia kepada tauhid. Mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan memahami keduanya. Ya, dan memahami keduanya. Di sini tentunya dakwah yang paling urgensi, kemudian setelahnya. Kemudian yang ketiga, dan ini tentunya sangat agung, sangat penting. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan hakikat keimanan yang ada pada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak dianggap ahlul tauhid. Mereka tidak dianggap ahlul iman. Kenapa? Karena orang-orang ahlul kitab itu, baik Yahudi ataupun Nasrani, mereka telah menyimpang dari tauhid yang merupakan tujuan hikmah Allah Ta'ala menciptakan manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Kenapa? Karena mereka, orang-orang Yahudi, menyembah Uzair. Dan orang-orang Nasara menyembah kepada Isa alaihissalam. Maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini pun mengisyaratkan. Salah satunya bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak dianggap ahlul iman. Dan keimanan mereka kepada nabi mereka itu tidak menjadi cukup bahwasanya mereka adalah dikatakan ahlul iman, ahlul kiblah. Ya. Dan mereka tidak dianggap ahlul khair menurut Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena Nabi SAW diutus kepada ahlul kitab untuk mentauhidkan Allah Ta'ala agar mereka memahami tauhid. Menunjukkan bahwa mereka tidak berada di atas tauhid. Mereka tidak berada di atas iman. Kemudian pada hadis ini juga menunjukkan bahwa keimanan mereka kepada nabi mereka, keimanan mereka kepada rasul mereka, dan tidak beriman kepada nabi kita Muhammad SAW, maka keimanan mereka tidak diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang sangat penting juga di dalam hadis ini bahwa ya, orang tidak dinamakan muwahhid sehingga mengumpulkan dua rukun. Yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan, menafikan apa yang Allah nafikan. Menetapkan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Ta'ala dan menafikan sifat-sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad itu adalah merupakan dalil ayat yang membantah kepada semua sekte yang mereka tidak beragama dengan agama Islam. Jadi mereka yang tidak beragama dengan agama Islam. Nah, maka dengan itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa setiap mukmin wajib mengetahui agamanya dan mempelajari agamanya dengan seksama. Ya. Dan kita lihat dulu bahwa hadis-hadis ini berbicara tentang penetapan nama-nama bagi Allah Ta'ala, penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang mungkin juga insya Allah akan berlanjut dengan definisi-definisi yang lain berkaitan dengan tauhid asma dan sifat, tauhid rububiyah ataupun tauhid uluhiyah. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dari pembahasan kitab Sahih Bukhari bab kitab tauhid yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat. Baik, kesempatan pertama mungkin kami akan ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan singkat. Mengenai metode dakwah di zaman ini Ustadz, benarkah anggapan sebagian kelompok, sebagian orang bahwa berdakwah pada zaman ini ketika kita memasuki wilayah yang di situ menjamur kesyirikan, maka jangan dulu membahas apa yang dilakukan kesyirikan yang terjadi di wilayah tersebut karena pasti akan menolak. Maka harus berdakwah kepada hal yang lain dulu agar dia tertarik, kemudian baru kepada berdakwah kepada apa yang dilakukan kesyirikannya tersebut Ustaz. Apakah benar anggapan seperti ini atau pendapat seperti ini? Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kita berdakwah itu adalah iqamatul hujjah. Berdakwah itu tujuan utamanya adalah menegakkan hujjah. Menegakkan argumentasi kepada manusia ya. Dan menyampaikan kebenaran kepada manusia. Itu adalah inti dari dakwah. Nah, bahwa berdakwah itu tentunya seperti seorang dokter yang akan mengobati pasiennya. Ya. Di mana seseorang itu tentunya melakukan penelitian, seseorang itu melakukan diagnosa, kemudian memberikan obat, artinya memberikan penjelasan, menjelaskan hujjah. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Metode berdakwah tentunya adalah dari beberapa sisi metode berdakwah.
Yang pertama, metode berdakwah ditinjau dari sisi isi yang kita dakwahkan. Jadi dari sisi isi yang kita dakwahkan. Maka para ulama itu menjelaskan al-aham bil aham. Bahwa berdakwah itu dimulai dengan yang urgen. Dan yang paling urgen di dalam Islam tentunya adalah tauhid akidah. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengawali berdakwah dengan tauhid, dengan akidah. Yaitu tidak kurang dari 13 tahun berdakwah kepada tauhid. Ya, sebagaimana juga ayat-ayat yang turun dan penjelasan-penjelasan yang ada. Ya, kemudian sejarah membuktikan. Ya. Itu kalau dari sisi ditinjau dari si konten yang didakwahkan, maka al-aham fal-aham. Tetapi ketika kita menjelaskan tentang tauhid, bukan berarti juga kita tidak menjelaskan yang lain. Karena syariat Islam telah sempurna. Ya, orang mesti bisa sholat, berakhlak mulia. Ya, tidak berarti ketika kita itu berdakwah kepada tauhid tidak menjelaskan akhlak mulia. Kemudian yang kedua, apabila kita berbicara tentang metode, bagaimana kita berdakwah? Maka telah dijelaskan dalam ayat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati ahsan. Maka berdakwah itu mesti kita menjelaskan ya, yang dengan cara uslub, metode yang benar. Salah satunya dengan hikmah, kelembutan gitu kan. Sebagaimana kita tahu usul dakwah itu asal berdakwah dengan kelembutan. Hikmah itu. Itu ada dari sisi metodenya. Metodenya. Ya. Kemudian dari sisi lain bahwa ya menjelaskan yang mujmal kemudian yang tafsil, menjelaskan yang global dulu kemudian menjelaskan tafsil. Contohnya kita membahas tentang kesyirikan. Nah, kesyirikan tentunya banyak macamnya. Banyak macamnya. Bagaimana kita menjelaskannya? Tentunya kita tidak menegur satu persatunya dulu. Ya kalau itu yang dinamakan awal dakwah. Jadi menjelaskan tentang konstruksinya dulu gitu. Ya. Jadi bukan tafsilinya dulu gitu. Karena terkadang orang tidak akan paham kepada tafsilannya sebelum disebutkan mujmalnya, globalnya. Sebagaimana sistem Al-Quran. Quran ada surah Al-Fatihahnya dulu gitu kan. Maka jelaskan apa definisi Islam, apa kerangka Islam. Kerangka Islam itu kalau disebutkan kan dua. Ikhlasul ubudiyati lillah, ikhlasul ta'ah. Jelaskan apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya. Baru nanti perincian tentang pengingkaran kepada satuannya betul. Bahwa kita tidak perlu ketika kita mendatangi setempat dan orang melakukan kesyirikan. Ya, yang mereka mungkin mereka belum paham. Maka kita menjelaskan secara global apa itu Islam, ya, apa itu tentang kandungan Islam, apa pokok Islam, ya, jelaskan tentang apa itu tauhid, apa itu syirik, ya, dengan secara global. Oh, Islam itu menafikan tauhid, apa menetapkan tauhid dan menafikan syirik, gitu kan. Maka ini dari sisi kerangkanya, sisi kerangkanya. Jadi itu mungkin metodenya gitu. Wallahu taala alam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan. Silakan. Halo. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ridwanudin di Bandung. Pak Ridwanudin di Bandung. Silakan. Ya. Nah. Ya, silakan Pak. Boleh saya bertanya? Silakan Pak. Bagaimana cara saya menyikapi hidup ini, Ustaz? Saya tidak punya guru, banyak dosa, tapi sekarang saya sudah lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Mohon tausiahnya dan ilmunya, Ustaz. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz dari Pak Rizwanudin di Bandung. Oh, Masya Allah. Pak Ismanudin di Bandung, semoga Bapak diberikan kesabaran, keteguhan tetap ya, walaupun ditimpa musibah berupa sakit,
Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakit dari Bapak. Nah, tadi Bapak bertanya mungkin tidak punya guru, kemudian sekarang sakit. Ya, tentunya nasihat bagi saya, Bapak bisa melakukan dua hal. Yang pertama, membaca buku-buku yang telah direkomendasi oleh para ulama, buku-bukunya lurus gitu ya, dari sisi pemahamannya. Baca buku tentang buku akidah, buku fikih, dan yang lainnya ya, itu bisa. Dan sekarang udah dijual, mungkin yang dikarang oleh guru-guru kita seperti ada kitab Tauhid yang udah diterjemahkan, kitab-kitab yang dikarang oleh Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, buku-buku yang dikarang oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, silakan beli ya. Dan tentunya itu buku-buku sangat baik. Ataupun yang udah diterjemahkan oleh para ustadz kita dari buku-buku para ulama. Kemudian yang kedua ya gunakan ya dunia sekarang IT ya, bisa dari YouTube, tapi mungkin minta arahan dari ustadz terdekat, ustadz-ustadz siapa gitu ya. Kemudian ya tekun ya untuk mendengarkan lewat televisi yang sekarang begitu banyak ya. Kemudian lewat radio, dan di Bandung juga ada 2 radio ya sekarang ya, ataupun banyak ya, saya tidak bisa menyebutkannya. Banyak radio, saya bukan orang Bandung jadi tidak tahu, tetapi yang saya tahu diantaranya ya ada radio Tarbiyah Sunnah, ada radio Roja juga di Bandung. Dan berarti Bapak bisa mendengar di situ dengan seksama, memperhatikan mungkin dalam kondisi-kondisi Bapak seperti itu bisa menggunakan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik. Kami ucapkan jazakallahu khair para ustadz yang sudah memberikan jawabannya. Mudah-mudahan Allah berikan semangat untuk Bapak yang berada di Bandung tadi untuk terus belajar agama. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ustadz. Ada pertanyaan dari Hamzah yang berada di Pinrang, Sulawesi Selatan. Ya Ustadz, ada keyakinan bahwa yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Nur Muhammad. Dan dari nur inilah diciptakan semua makhluk lain, sehingga mereka berkeyakinan bahwa Muhammad adalah yang pertama dan yang terakhir. Pernyataan bagaimana dan mohon penjelasannya bagaimana dengan keyakinan seperti ini Ustadz? Barakallahu fiik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentunya kita harus meyakini ya. Di sini kan tentunya ada 2 sisi yang harus dibetulkan. Sisi yang pertama, kita wajib mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan kaidah syar'i. Jadi tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan. Ya. Kita meyakini Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia. Tetapi keyakinan mengatakan bahwa yang pertama diciptakan adalah cahaya yang merupakan Nur Muhammad, maka tentunya itu adalah menyimpang dari 2 sisi. Karena hadis-hadis yang ada bahwa awal yang diciptakan Allah adalah kolam. Kemudian Allah memerintahkan uktub, tulis semuanya gitu. Jadi itu menyimpang dari sisi itu. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu bukan diciptakan dari cahaya. Walaupun Nabi kita adalah pembawa cahaya, yang memberikan cahaya kepada manusia dari kegelapan. Itu berupa hidayah irsyadnya, hidayah bayannya. Jadi ada 2 penyimpangan. Nabi kita diciptakan sebagaimana kita diciptakan. Yaitu apa? Dari air mani. Karena jelas bapaknya adalah Abdullah. Ya. Itu jelas. Jadi keliru, menyimpang. Dan ini kecintaan yang tidak syar'i. Kecintaan yang melewati batas ya. Dan pengagungan yang tidak syar'i. Jadi itu mesti harus dipahami oleh kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Jawaban Al-Ustadz. Demikian untuk Bapak yang bertanya, Bapak Dayat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah Ustadz, mohon penjelasannya mengenai hadis
bahwa kedua orang tua Nabi itu katanya di neraka. Ada yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak mungkin para nabi itu dilahirkan dari orang-orang yang berdosa. Artinya mereka dilahirkan dari orang-orang yang suci. Nah, bagaimana penjelasannya, Ustadz? Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin saya ingin menjawab dari 3 sisi di sini. Jadi dari 3 sisi di sini yang wajib untuk dipahami di sini. Karena terkadang sesuatu yang ada perbedaan menjadi konflik yang tidak semestinya. Di manakah Nabi SAW? Apakah ke surga atau ke neraka? Ada sesuatu yang sepakat bahwa Nabi SAW ataupun bahwa bapak dan ibu Nabi SAW, yaitu Abdullah dan Siti Aminah, itu dihitung dalam masa fatrah. Jadi masuknya kepada ashabul fatrah. Ashabul fatrah, yaitu di masa jeda tentang kenabian waktu itu. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu berbicara tentang ashabul fatrah itu di mana? Nah, menurut apa yang saya tahu bahwa ashabul fatrah yumtahanuna fi arsatil qiyamah. Ashabul fatrah ini nanti akan diuji di arsatil qiyamah. Ya, mereka ada yang ke surga, ya mereka juga ada yang ditakdirkan Allah Ta'ala ke neraka. Nah, jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Yang kedua, bahwa berkaitan dengan masalah surga neraka itu adalah berkaitan dengan ketetapan Allah. Artinya berkaitan dengan dalil. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ukurannya bukan ukuran perasaan kita. Bukan ukuran perasaan kita. Yaitu menurut perasaan kita, oh tidak pantas kalau begini. Enggak ya. Tapi adalah khobar dari Allah dan Rasulnya. Khobar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukurannya bukan perasaan kita. Ya, itu adalah poin yang kedua. Artinya tidak boleh diukur-ukur dengan perasaan tadi. Yang ketiga, bahwa dalam sejarah ada sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dikatakan bahwa nggak mungkin Nabi ya dikeluarkan dari rahim yang tidak bersih ataupun dari air mani yang tidak bersih, bukan ahlul iman. Ya, kita juga mengetahui ada Nabi Ibrahim, gitu kan, dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya adalah musyrik. Ya, bapaknya adalah apa? Musyrik. Kemudian contoh juga yaitu apa? Nabi Nuh alaihissalam istrinya kafirah, putranya adalah kafir. Maka oleh sebab itu ini tidak bisa dengan diukuran oleh perasaan kita, akal tidak pantas atau tidak pantas. Ya. Tetapi hadis yang disepakati itu ada hadisnya bahwa Nabi SAW mengatakan ya abi wa abaka finnar. Bahwa Nabi SAW mengatakan bapakku dengan bapakmu di neraka. Siapa ini yang bersabda? Yang berbicara adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah sesuatu yang harus kita pahami dulu ya. Jadi berkaitan dengan di mana bapak atau ibu Nabi SAW bukan akal kita, bukan diukur-ukur oleh perasaan kita. Ya, dan sejarah telah ada. Sejarah telah ada. Kemudian juga perkara yang sangat penting untuk dipahami. Kalau ini adalah perbedaan, maka tidak boleh sekarang orang yang berpendapat, ya, bapak dan ibu Nabi SAW di neraka, berarti orang itu tidak cinta kepada Nabi SAW. Buruk sikap kepada Nabi SAW bukan. Karena kita berbicara tentang dalil. Itu. Jika nampak pada seseorang ini adalah yang kuat ini, maka tidak bisa dijudge oleh kita. Oh ini orang begitu jahatnya kepada Nabi SAW, umpamanya nggak boleh gitu. Karena orang berbicara tentang dalil. Berbicara tentang apa sih berita dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang harus dipahami gitu oleh kita. Ya. Demikian juga sebaliknya. Di mana Imam Suyuti rahimahullahu taala itu kan telah mentakwil hadis tadi dengan mengatakan alasan-alasan tadi. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang harus dipahami. Ya, yang harus dipahami.
Jadi kalau saya mengatakan, kalau sejumlah ustadz mengatakan bahwa ibu dan bapak Nabi SAW itu, menurut hadis adalah berada di neraka, itu tidak boleh dijudge oleh siapapun bahwa orang itu tidak cinta kepada Nabi SAW. Bahkan mungkin menunjukkan cintanya kepada Nabi SAW karena menerima berita dari Nabi SAW, membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Walaupun di situ mungkin ada perbedaan dari sisi pemahaman dalam memaknai hadis itu. Ada yang memahami secara zahir, ada yang memahami secara takwil. Tadi umpamanya. Nah, kemudian poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga, terlepas di sini adalah perbedaan dan mana yang lebih kuat. Ya, kalau saya ditanya, ya lebih kuatnya saya berpendapat bahwa bapak dan ibu Nabi SAW di neraka. Tapi itu bukan berarti seseorang itu tidak cinta kepada Nabi SAW. Nah, hanya ada nasihat yang sangat penting. Apa yang harus kita ketahui tentang agama ini? Ada yang urgen, ada mungkin bukan urgen. Tapi dalam arti ada perkara-perkara yang tidak ya berkaitan dengan amal kita hari ini. Amal kita hari ini. Dalam arti ya tinggalkanlah perselisihan ini umpamanya. Ya. Dan kita urgensa membicara tentang apa kewajiban kita mentauhidkan Allah, apa kewajiban kita melaksanakan taat kepada Allah, apa urgen kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan ini yang urgen, mentaati sunnah Nabi SAW, melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, melaksanakan sunnah Nabi SAW, itu yang lebih urgen. Yang lebih urgen. Ya. Karena tidak mungkin sekarang seperti fitnah di Indonesia, ya, ada orang berpendapat ini, kemudian dianggap wah ini kurang ajar, kemudian sampai ketika akan berkhutbah, ini didemo oleh sekelompok orang. Nah ini sesuatu yang tidak semestinya gitu kan. Karena ketika terjadi perbedaan, para ulama juga pernah berbeda ya. Ya. Meninggalkan sholat menurut sebagian para ulama kafir ya. Menurut sebagian para ulama tidak kafir. Nah, tetapi tidak boleh mengatakan yang mengatakan kafir ini khawarij. Ya, yang tidak mengatakan kafir ini adalah murji'ah. Ya, banyak hal yang kita berbeda ya dalam pandangan para ulama dan tidak menjurus untuk melakukan kekerasan ataupun anarkis. Wallahu taala. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian dan kami mohon maaf untuk pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz karena waktu yang sudah menunjukkan mencukupi untuk pertemuan di kesempatan siang ini dan mungkin ada penutup yang disampaikan. Nah, silakan Ustaz. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja di mana saja berada, bahwa pembahasan kita adalah berseri ya, yaitu membahas kitab Sahih Bukhari di bagian akhir tentang kitab Tauhid. Dan kita baru membahas tentang judul dan bab yang pertama dari kitab ini dan itu pun belum sempurna kita bahas. Insya Allah kita akan bertemu dengan pekan depan, yaitu pekan keempat di hari Selasa dengan pembahasan hadis-hadis berikutnya. Terima kasih kepada seluruh kru yang ada di Roja, kepada Akh Basit yang telah menemani saya di kesempatan pagi hari ini, dan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar yang telah ikut interaksi dalam pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.